Beliau jawab, iya, tidak juga jihad. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dan tidak kembali dengan nyawa dan hartanya. Artinya mati syahid, kemudian harta juga tidak kembali. Itu saja yang mampu di ibadah atau amalan-amalan yang dilaksanakan di hari-hari ini. Dan alhamdulillah di sini ada kepala sekolah Ustadz Iqbal ya, para dewan guru, para ustadz dan ustazah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid, orang tua santri, dan juga kaum muslimin. Di bulan Hijjah ini, alhamdulillah, kita banyak dinasihatkan oleh para ulama untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan. Dan salah satu di antara amalan yang penting untuk kita tunaikan, laksanakan adalah berkurban, kemudian ibadah haji, dan berbagai macam amalan dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ini semuanya adalah merupakan contoh teladan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkenaan dengan figur utama ini, Nabi Ibrahim, apalagi menyangkut tentang bulan Zulhijjah, jelas kita banyak mengkaji menyangkut tentang beliau, dan salah satu di antara kajian penting yang perlu untuk kita belajar daripadanya adalah menyangkut tentang pendidikan, metode pendidikan atau nilai-nilai pendidikan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan bagaimana hasil atau buah daripada pembinaan beliau kepada anak beliau, bagaimana buah atau hasil dari pendidikan yang beliau berikan kepada anak beliau, ini disebutkan di dalam Al-Quran, jamaah sekalian. Kita langsung lompat slide-nya, Ustadz. Di slide yang ketiga, silahkan. Di slide yang berikutnya lagi, satu lagi. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, menerangkan kepada kita ya tentang bagaimana kesolehan anak yang bernama Ismail, anak daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Falamma balaga ba'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai kepada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka ia pun menjawab, Ismail pun menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya Allah, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat 37 ayat 102. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, perhatikanlah ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang jelas menyangkut tentang kesalehan anak, kesalehan seorang bapak yang bernama Ibrahim dan kesalehan seorang anak yang bernama Ismail, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan ini disebutkan langsung kepada anaknya Ismail. Disebutkan langsung. Beliau mungkin kalau kita ya yang diberikan titah atau perintah untuk menyembelih anak kita, mungkin kita tidak negosiasi lagi. Mungkin kita tidak diskusi lagi, mungkin kita tidak dialog, ya. Mungkin langsung kita ya potong saja lehernya, apalagi kalau nakal-nakal anak kita misalnya atau kurang ajar. Mungkin ya tidak ada lagi jalan ya, kecuali bagaimana mengorbankannya misalnya begitu kalau kita yang diperintah. Tetapi coba lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak langsung melakukan perintah itu. Beliau panggil anaknya, kemudian beliau ajak untuk diskusi, ajak untuk berdialog, menyampaikan apa yang menjadi titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Inilah kesalehan seorang ayah jamaah sekalian, yang mendapatkan perintah, di mana perintah itu yang menjadi yang menjadi objek daripada perintah itu diajak untuk berdialog dan berdiskusi. Ya, Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka. Fanzur maza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Artinya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Jadi diajak anaknya untuk ngobrol, dialog. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Maka di sini ada pelajaran berharga Bapak Ibu sekalian. Bahwa di saat anak-anak kita sudah beranjak remaja, sudah mulai berpikir, sudah mulai banyak kosakata di kepalanya, dan banyak sudah mulai tumbuh kembang pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Maka di sini tingkat otoriter itu, tingkat command atau perintah langsung tersebut, ini justru disebutkan dalam ayat ini untuk lebih kurang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berdiskusi dengan anak kita. Menyampaikan kepada anak kita apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi kemauan kita. Ya, disampaikan tentang keinginan beliau karena ini perintah Allah. Fanzur mazatara. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Ini jamaah sekalian. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Padahal perintah Allah harusnya sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Tapi Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita semuanya. Kepada ayah, bunda, para guru jamaah sekalian. Jangan langsung. Tapi bagaimana kita bernegosiasi, berdialog kepadanya. Fanzur mazatara. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Maka apa jawaban seorang anak yang soleh? Sesoleh Ismail. Beliau pun menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah atau kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian yang mulia, luar biasa ya. Kita mengharapkanlah anak-anak kita seperti Ismail ini. Di saat mendapatkan perintah, ya, di saat mendapatkan suruhan, di saat mendapatkan pelajaran, ya, dia langsung mengatakan dengan kesolehannya, kerjakanlah apa yang diperintahkan itu. Bapak Ibu, beda dengan anak-anak kita hari ini. Jangankan mau disembelih lehernya, kita suruh saja sholat setengah mati jamaah sekalian. Setengah mati. Jangankan mau disembelih, jangankan sholat, disuruh saja untuk dia lepas HP-nya dari bermain HP, bermain TikTok dan lain sebagainya, begitu beratnya. Apalagi mau disembelih lehernya. Ini sangat jauh daripada harapan yang ada. Oleh karenanya, jamaah sekalian, apa kira-kira nilai-nilai pendidikan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, sehingga melahirkan anak yang soleh, sesoleh Ismail ini. Di mana beliau, anak ini begitu taatnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ingin mencoba untuk mendebat orang tuanya, tidak. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah perintah, if'al ma tu'mar. Laksanakan ya ayah, kerjakan ya ayah apa yang Allah perintahkan. Maksudnya apa? Inilah keimanan yang cukup tinggi, di mana tidak mungkin Allah akan menganiaya atau menzolimi saya. Karena itu adalah merupakan perintahnya, dan itu adalah merupakan jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana juga ibunya pada saat ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di tengah padang pasir yang sangat tandus. Yang dia tanya, apakah ini adalah merupakan perintah Allah? Dijawab iya. Maka beliau pun, walaupun beliau hanya berdua dengan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi tersebut, ditinggal pergi oleh seorang ayah, bapak, suami jamaah sekalian. Tetapi itu adalah merupakan perintah Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk taat kepadanya. Maka jamaah sekalian, apa nilai-nilai pendidikan itu? Apa kunci-kunci kesuksesan? Kenapa sampai bisa melahirkan anak sesoleh Ismail alaihissalam? Dan pelajaran ini Bapak Ibu sekalian, dan juga para guru ya di Wahda Islamic School Balikpapan, ini sangat berharga untuk kita semuanya. Dan rupanya nilai-nilai pendidikan itu
Ini tadi sudah dibacakan oleh Ananda kita dalam Quran surah Ibrahim, Quran surah 14 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Maka pelan-pelan kita buka jamaah sekalian. Ya. Yang pertama, apa yang beliau lakukan? Nilai-nilai pendidikan apakah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail sehingga muncullah kata-kata seperti ini. Kesolehan seperti ini. Nah, yang pertama adalah langkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Silakan dilanjutkan slide-nya, Ustaz. Nah, ini yang pertama. Ya, tahapan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya. Yang pertama adalah bagaimana beliau menyiapkan lingkungan yang aman. Jauh daripada kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan, dan kerusakan. Ini langkah yang pertama yang beliau lakukan, jamaah sekalian. Bagaimana beliau menyiapkan lingkungan yang aman. Ya, wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, beliau berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya Mekah, di mana beliau meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang sangat tandus itu. Jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta dengan anak cucuku daripada menyembah berhala. Ini langkah yang pertama, jamaah sekalian. Bagaimana menyiapkan lingkungan yang aman. Jauh daripada kesyirikan. Jauh daripada kerusakan. Jauh daripada kemaksiatan. Jauh daripada kejahatan. Jadi, tahapan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau nilai pertama yang bisa kita ambil adalah carilah lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Untuk dia bisa tumbuh kembang dengan baik dalam lingkungan tersebut. Manakala dia masih bujang misalnya, masih lajang. Ya, seorang laki-laki, carilah istri yang solehah. Sebab apa? Lingkungan yang aman. Jauh daripada kerusakan. Pasangan hidup yang solehah. Ya. Dalam hadis disebutkan dinikahi wanita itu karena 4 hal. Yang pertama adalah karena kecantikannya, kemudian kekayaannya, kemudian keturunannya, dan yang keempat adalah agamanya. Tapi kalau tidak bisa berkumpul keempat-empatnya, pilihlah agamanya. Kenapa? Karena dengan agama yang baik dari seorang ibu jamaah sekalian yang solehah itu, maka dia yang akan menghantarkan atau mendidik anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Demikian pula seorang perempuan, manakala ingin mencari pasangan hidup, menjadikannya sebagai seorang suami, itu juga disebutkan dalam hadis Rasulullah. Kalau sudah datang laki-laki yang kau sudah ridhoi akhlak dan agamanya, maka terimalah dia. Akhlak dan agama yang merupakan parameternya. Kenapa? Yang soleh, ibu yang solehah, maka akan tumbuh kembang dengan baik anak-anak yang terlahir daripada buah cinta kasih mereka berdua. Selain itu jamaah sekalian, jadi semenjak di dalam kandungan ya, kemudian sampai dengan dilahirkan, anak itu akan melihat bagaimana tingkah laku, bagaimana akhlak, bagaimana keteladanan yang baik. Tapi kan tidak selamanya anak itu di rumah. Dia akan keluar, dia akan bersosialisasi dengan temannya, dengan lingkungannya. Maka yang kedua adalah perhatikan lingkungannya. Sebab rusaknya anak hari ini adalah boleh jadi bukan di rumahnya, tetapi disebabkan karena di luar rumah. Tidak ada satupun jamaah sekalian, apalagi yang ada di Zoom ini, yang mengajarkan anaknya merokok misalnya, atau mengajarkan anaknya minum minuman keras, atau mengajarkan. Siapa yang ajar anak kita itu? Lingkungannya. Demikian pula narkoba. Tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya narkoba, tapi kenapa sampai dia kecanduan? Dia sampai kepada narkoba itu. Itu disebabkan karena lingkungannya jamaah sekalian. Maka perhatikanlah kepada siapa dia berteman, sekolah mana dia belajar, teman-temannya bagaimana modelnya. Maka kita sebagai orang tua yang menentukan, yang membawa anak kita itu. Apakah kita ingin anak kita ini tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan harapan kita? Ataukah dia ingin kita hancurkan masa depannya disebabkan karena salah memilih lingkungan yang buruk yang justru kita berikan kepada mereka.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Anak-anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih jamaah sekalian, dalam keadaan seperti laptop atau komputer yang masih laptop baru atau komputer baru yang belum ada isinya tapi tinggi sekali kapasitasnya. Maka untuk mengisi kapasitas yang luar biasa ini, maka diberikanlah pendengaran, penglihatan dan hati. Maksudnya apa? Anak mudah sekali belajar dari apa yang dia dengarkan. Anak mudah sekali mencontoh dari apa yang dia lihat. Dan anak mudah sekali memilah dari apa yang dia rasakan. Maka dia akan mencontoh lingkungan rumahnya dulu. Kemudian dia akan mencontoh juga teman-teman atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka bersyukurlah seorang anak jikalau dia tumbuh kembang dalam rumah dengan ayah bunda yang soleh dan soleh. Dan lebih bersyukur lagi manakala dia ditempatkan atau diarahkan atau dibawa di lingkungan-lingkungan yang baik. Di sekolah-sekolah yang baik, dengan guru-guru yang baik, ya, dengan teman-teman yang baik. Walhamdulillah, jauh daripada kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan, kerusakan dan lain sebagainya. Ini yang pertama, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Kemudian yang kedua, berdasarkan ayat ini, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Jadi beliau berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi beliau berdoa kepada Allah. Pada saat meninggalkan istri dan anak beliau, beliau berdoa kepada Allah. Doanya adalah, jadikanlah tempat ini, negeri yang aman. Maksudnya apa jamaah sekalian? Kalau kita ingin mengambil nilai-nilai kebaikan daripada pendidikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jadi yang bukan hanya kita doakan itu anak kita, keluarga kita, tetapi termasuk yang kita doakan adalah negeri kita ini, tempat kita ini. Doakan jamaah sekalian. Kenapa? Karena negeri yang aman itu akan nyaman kita ibadah kepada Allah. Negeri yang aman, tempat yang aman, itu anak-anak kita itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Mereka bisa belajar, bersosialisasi, menimba ilmu, bahkan mencapai apa yang disebut dengan nama masa depan mereka. Apalagi ini kan anak-anak kita yang ada hari ini diprediksi ke depan diprioritaskan di masa depan itu sebagai generasi emasnya Indonesia. Di saat Indonesia emas 2045, jamaah sekalian, 100 tahun Indonesia merdeka. Anak kita yang hari ini berusia 9 tahun, maka 20 tahun ke depan mereka berusia 29 tahun. 29 tahun. Mereka akan menduduki tampuk-tampuk jabatan pimpinan daripada daerah kita, ya, negeri kita ini. Mereka inilah generasi masa depan itu. Maka manakala mereka tumbuh kembang dengan baik disebabkan karena amannya negeri itu, amannya lingkungan mereka, mereka mudah untuk belajar. Mereka mudah untuk bersosialisasi. Kita juga orang tua mudah untuk membimbing anak-anak kita karena tempatnya aman, tempatnya nyaman, tempatnya kondusif untuk dia tumbuh kembang dengan baik. Walhamdulillah jamaah sekalian. Bandingkan dengan lingkungan yang tidak aman, negeri yang tidak aman. Jangankan untuk kita kerja, untuk belajar anak-anak kita, untuk ibadah saja sulit untuk dilakukan. Seperti yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, di Gaza sana jamaah sekalian. Bagaimana anak-anak itu tidak normal lagi tumbuhnya. Kenapa? Karena mereka diliputi dengan ketidakamanan itu. Maka mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada negeri yang rusak, yang amburadul itu, yang bermasalah itu. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, di Palestina, daripada kekejaman Zionis Israel itu. Jadi ini Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, lingkungan yang aman dan yang nyaman
itu juga disebabkan karena doa-doa terbaik daripada kita. Baik, silakan dilanjutkan slide-nya Ustaz, di slide berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini ya, yang perlu juga untuk kita doakan itu bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita. Termasuk yang kita doakan di mana kita membawa anak kita itu. Ya. Kita membawa anak kita misalnya ke sekolah di Wahda Islamic School, ya Mas sekalian. Yang kita bawa anak kita, yang kita alhamdulillah kita percaya karena dia amanah, lembaga yang amanah, yang mampu membimbing, mengarahkan anak kita untuk menjadi generasi terbaik di masa depan. Nah, bantu juga dengan doa. Ya, bantu juga dengan doa. Bukan hanya sekedar membayarkan uang sekolah anak kita, mempersiapkan anak kita dengan bekal, buku, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting juga adalah bantulah doa di mana kita menitipkan anak kita. Jadi termasuk kita doakan adalah lingkungan sekolah anak-anak kita, ya Allah. Jadikanlah lingkungan sekolah anakku, ya Allah, lingkungan yang aman, yang nyaman untuk anakku, untuk dia dapat menimba ilmu yang baik di sana. Pertemukanlah, ya Allah, dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, ya Allah. Dan jauhkanlah anak-anakku daripada lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk. Doakan juga ustadz dan ustazanya, ya Allah. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada ustadz dan ustazanya, ustazah daripada anak-anak kami, ya Allah. Agar supaya mereka mampu untuk mendidik anak-anak kami, mengerahkan anak-anak kami, agar supaya anak-anak kami bisa selamat bukan hanya di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Berikanlah kesehatan kepada keluarganya, ya Allah. Berikanlah kekuatan, ketabahan untuk menghadapi bagaimana perilaku-perilaku yang mungkin kurang menyenangkan yang dilakukan oleh anak-anak saya. Demikianlah seterusnya jamaah sekalian. Ya, ketaatan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Ini sangat membantu daripada kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Jadi sudah ada dua jamaah sekalian, ini nilai yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah mencarikan lingkungan yang aman untuk anak kita, dan yang kedua adalah kita doakan lingkungan tersebut. Jangan lupa kita doakan lingkungan daripada rumah kita, lingkungan daerah kita, Balikpapan jamaah sekalian. Kita doakan menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman, jauh daripada krisis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keamanan itulah yang akan melahirkan ketenangan kita untuk kerja, ketenangan kita untuk usaha, ketenangan kita untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita juga bisa tumbuh kembang dengan baik, ditambah lagi dengan guru-gurunya, dengan aman dan di anak-anak kita. Kenapa? Karena jauh daripada kerusuhan, jauh daripada gempa bumi, jauh daripada hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakkonsentrasian kita di dalam membina generasi kita itu. Ini yang kedua, ya Mas sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang menarik yang berikutnya. Yang berikutnya adalah rupanya nilai kebaikan yang diajarkan lewat pembinaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anak beliau Ismail adalah mendekatkan anak beliau dengan tempat-tempat yang mulia. Jadi mendekatkan. Jadi kalau kita ingin kesalehan anak kita tumbuh kembang dengan baik di situ, maka yang ketiga adalah dekatkan dia dengan tempat yang mulia. Dekatkan dia dengan tempat-tempat yang baik. Ya, bisa dibuka di slide berikutnya, Ustaz. Ini hasil doa daripada Nabi Ibrahim tentang keamanan negeri yang beliau doakan itu, ya, ibadah haji, ya, kurban, air zam-zam dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yakni mendekatkan kepada tempat yang mulia. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas. Ya Tuhan kami, lampatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar supaya mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka
dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabiullah Ibrahim ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, adalah merupakan sebuah doa yang langsung juga beliau aplikasikan. Ya, jadi beliau berdoa kepada Allah bahwasanya beliau telah menempatkan keturunan beliau di lembah yang tidak punya tanam-tanaman, di lembah yang tandus, ya, di dekat rumahmu. Maksudnya apa, jamaah sekalian? Mendekatkan generasi beliau, anak beliau, itu di tempat yang suci, di tempat yang mulia, yakni Baitullah. Kalau kita adalah masjid. Masjid jamaah sekalian. Kenapa? Agar supaya mereka itu mendirikan sholat. Ya, agar supaya mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Kok bisa begini Ustadz? Ini satu rahasia jamaah sekalian. Rahasia manakala kita ingin kesolehan anak kita itu ada. Dekatkan dia dengan masjid. Dekatkan dia dengan tempat ibadah. Agar supaya apa? Agar supaya mereka mendirikan sholat. Kenapa sholat ini penting? Ya. Kenapa sholat ini penting jamaah sekalian? Rupanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bahkan Rasulullah menyuruh itu. Ajari anakmu sholat 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Luqman mengajarkan kepada anaknya sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, ya bunayya aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil mungkar, wasbir ala ma asabak. Wahai anakku, tunaikan sholat. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan bersabarlah akan ujian yang menimpa. Pertanyaannya adalah, kenapa sholat ini utama? Bahkan nanti di ayat yang ke-40-nya, ya, nanti berikutnya lihat bagaimana berdoa Allah. Berdoa kepada Allah untuk bagaimana diri beliau bersama dengan anak beliau, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ini jamaah sekalian. Tetap mendirikan sholat. Beliau berdoa. Beliau mendekatkan anaknya, keturunannya di tempat ibadah. Ya. Kenapa sholat ini penting? Rupanya, kalau kita buka dalam Quran surah Maryam 19 ayat yang ke-59, di situ kita akan mendapatkan keterangan yang sangat berharga bahwasanya ciri generasi yang buruk itu sebenarnya adalah manakala mereka telah meninggalkan sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapakah generasi yang buruk ini? Yang kita tidak mau generasi itu adalah merupakan anak. Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang jelek, pengganti yang buruk. Apa indikator keburukan itu? Pengganti yang buruk itu, pengganti yang jelek itu. Generasi penerus yang rusak itu. 2 saja indikatornya dalam ayat ini. Yang pertama adalah menyia-nyiakan sholat. Dan yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu. Ini jamaah sekalian. Jadi kalau anak sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, hati-hati. Ini adalah merupakan ciri generasi yang buruk jamaah sekalian. Makanya pantas dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat dan bersabarlah akan upaya itu. Kenapa? Karena rupanya sholat bukan hanya menghantarkan anak kita untuk taat kepada Allah, tetapi untuk melahirkan generasi-generasi terbaik jamaah sekali. Jadi ini nilai yang ketiga yang diajarkan kita untuk mendekatkan. Sayangnya hari ini orang tua kalau mau carikan sekolah baru anaknya, misalnya masuk SMP, masuk SD atau masuk SMA, yang paling pertama dia tanya adalah, ada jika kolam renangnya itu sekolah? Ada jika lapangan futsalnya? Ada jika tempat arena bermainnya? Bukan yang paling pertama dia tanya, adakah tempat sholatnya di situ? Adakah musolahnya? Adakah masjidnya? Adakah tempat ibadahnya? Untuk dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia bisa diajarkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ini jamaah sekalian yang sama berbagai. Makanya kalau kita mencari rumah ya untuk tempat tinggal kita, yang paling pertama kita lihat, yang kita tanya adalah bukan hanya fasumnya, fasilitas umumnya. Ada jika di situ tempat joggingnya atau tempat
itu ya, yang supaya kita bisa pijit refleksi kaki misalnya dan lain sebagainya. Tidak, yang paling pertama kita cek, adakah masjid di situ? Adakah tempat ibadah di situ? Sebab apa? Kalau sudah dekat anak kita dengan tempat, kalau dekat anak ini adalah merupakan jalan-jalan, maka pantaslah jamaah sekalian, lahirlah anak sesoleh Ismail alaihissalam. Kenapa? Beliau dicarikan tempat yang aman, didoakan tempat itu jamaah sekalian. Kemudian apalagi didekatkan anaknya dengan tempat ibadah kepada Allah. Lanjut Ustaz. Sekarang kita melangkah kepada yang berikutnya. Nah, ini adalah merupakan nilai yang bisa diambil ya. Yang berikutnya adalah tanamkan kejujuran. Ini di ayat Ibrahim ayat 38. Tanamkan kejujuran kepada anak-anak kita. Coba lihat ayatnya nih. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu ya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ayat ini jamaah sekalian persis sama ya, seperti yang terdapat di saat Luqman mengajarkan kepada anaknya. Dan ini juga ajaran kejujuran. Dan ini sifatnya universal. Di mana dan kapanpun, kejujuran itu sangat penting sekali. Kejujuran, integritas jamaah sekalian, itu sangat utama. Dimanapun, di zaman apapun, di tempat manapun. Kita senang dengan kejujuran. Kita senang dengan kebaikan. Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, innaha intaku miskala habbati min khardalin fatakum fi sakhratin au fis samawati au fil ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, apakah dia tersimpan dalam batu, berada di langit, atau dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Pasti akan Allah mendatangkannya. Ini jamaah sekali. Jadi kejujuran itu adalah merupakan buah daripada muraqabah. Merasa diri diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman mengajarkan, nah, sekecil apapun yang kau lakukan, walaupun yang kau lakukan itu mungkin tersembunyi, tidak dilihat oleh orang. Begitu tersembunyinya, dia berada dalam batu atau tersimpan di langit sekalian, atau dia terbenam di bumi, pasti akan didatangkan nanti di akhirat kelak. Nabiullah Ibrahim ajarkan, ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu ya Allah. Ya, apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu ya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semuanya akan terbongkar. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Kalau ada sudah kejujuran ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan pernah berbohong lagi. Anak-anak kita dimanapun dia senantiasa menjaga nilai-nilai kejujuran itu. Indonesia ini, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, kita tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Yang kita kurang adalah orang-orang yang jujur. Betapa banyak orang-orang yang cerdas, profesor, doktor, jabatannya tinggi, menteri lah, apalah jamaah sekalian. Namun kenapa mereka ditangkap oleh KPK, kejaksaan, kepolisian? Disebabkan karena korupsi. Korupsi. Mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Apa istilahnya? Intinya dalam situ adalah tidak adanya nilai kejujuran tersebut. Hilang kejujuran itu. Keilmuannya tidak berbanding lurus dengan kejujurannya. Tidak berbanding lurus. Karena betapa banyak orang-orang pintar justru menyalahgunakan kepintarannya. Betapa banyak orang berkedudukan tinggi tapi menyalahgunakan kedudukannya. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kita butuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas. Dan rupanya itu hanya bisa dihasilkan lewat pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Lewat agama. Lewat pemahaman-pemahaman kepada mereka. Bahwa apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada, di profesi apapun, di jabatan apapun, di tingkatan apapun, Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan nanti di akhirat, semuanya akan dibentangkan. Semuanya akan diperlihatkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau kita tanamkan dalam diri anak kita. Memang tidak ada yang lihat kau nak. Mungkin kau bisa lolos dari pengadilan dunia. Kau bisa sogok hakim, jaksa pengadilan.
untuk kau bebas daripada pengadilan dunia, dikurangi masa tahananmu, bahkan kau mungkin akan dibebaskan lewat sogokan-sogokan yang kau berikan kepadanya. Tapi nanti di akhirat, siapa yang mampu untuk kita sogok? Di dunia kita mampu untuk menghilangkan barang bukti, menyogok saksi untuk mendukung kita. Tapi nanti di akhirat, siapa yang mampu untuk al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut akan dikunci rapat oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita, dan yang jadi saksi adalah kaki-kaki kita dari apa yang dahulu kita lakukan. Hendak kemana kita pada saat itu? Maka kalau anak, alhamdulillah, dia tidak akan pernah lagi mencuri pulpen temannya, menyembunyikan tip X temannya. Tidak lagi jamaah sekalian. Kenapa? Karena jujur. Dan apa kabar kantin kejujuran hari ini? Tinggal kantinnya yang ada, jujurnya sudah hilang jamaah sekalian. Saya sudah tidak lihat lagi kantin kejujuran itu, ya, yang disemarakkan beberapa tahun yang lalu itu, kantin kejujuran. Ya, habis saja modalnya. Kenapa? Karena ini yang tidak ada, nilai keimanan yang tidak ada, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi pejabat anak kita, dia akan jadi pejabat yang jujur, kontraktor yang jujur, ustadz-ustazah yang jujur, dan lain sebagainya jamaah sekalian. Dan insya Allah negeri kita akan semakin makmur, akan semakin aman, akan semakin damai, ya, di tahun 2045 sampai di tahun seterusnya. Disebabkan karena apa? Dari generasi ke generasi diajarkan tentang kejujuran itu, dan kejujuran didapatkan disebabkan karena muraqabah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah kepada nilai yang kelima. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ini jamaah sekalian. Nilai yang kelima adalah bersyukur atas anugerah berupa anak. Coba kita perhatikan jamaah sekalian. Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar atau luar biasa jamaah sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita, di saat kita berdoa kepada Allah, di saat kita berdoa kepada Allah jamaah sekalian, ikutkan nama anak-anak kita sambil mengatakan alhamdulillahillazi, ya, segala puji bagimu ya Allah yang telah menganugerahkan kepadaku anak. Sebutkan namanya jamaah sekalian, jangan tidak disebutkan. 4 anak kita, 2 anak kita, sebutkan namanya satu persatu sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Karena terkadang yang kita doakan anak nakal tak saja, ya, dan 4 bersaudara, 5 bersaudara, yang doakan semuanya. Sebutkan namanya satu persatu dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita Ismail dan Ishak, 2 anak beliau yang lama ditunggu-tunggu. Di usia tua beliau, baru beliau mendapatkan anak itu. Sebagai tanda kesyukurannya, beliau menyebutkan namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan namanya. Ini juga guru-guru kita, minta tolonglah. Kita hanya sekedar berusaha saja, ikhlas saja dalam mengajar, dan bantu dia dengan doa. Anak-anak kita coba setelah kita sholat, ya, bermunajah kepada Allah. Jangan hanya doakan diri kita, tapi doakan juga murid-murid kita, anak-anak kita. Terutama tentunya yang bandel jamaah sekalian, atau yang tidak ada otak di kepalanya. Karena saya ini guru matematika, saya tahu betul itu siswa saya. Ada yang gampang menangkap, ada setengah menangkap, ada yang tidak bisa menangkap sama sekali pelajaran. Bahkan seakan-akan tidak ada otak di kepalanya. Ulu bawaan jamaah sekalian. Kepala saja dia bawa kemana-mana. Doakan dia, ya Allah, ada anak yang namanya ini. Sebutkan namanya dalam doa-doa kita. Sebab kita hanya berusaha saja untuk mengajarkan dia. Sementara yang memberikan ilmu kepadanya, pemahaman kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lewat doa-doa kita itulah, mungkin tidak berhasil di sekolah, kita ajar dia, tapi pada saat dia sudah keluar dari sekolah itu, dikabulkan doa-doa kita di tempat-tempat yang lain jamaah sekalian. Jadi itu ya. Jadi jangan pernah melemahkan doa kita. Apalagi kepada anak-anak kita. Kita hanya sekedar berusaha saja. Sementara penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, rupanya bukan ikhtiar yang utama, doa yang utama. Baru kita susul dengan ikhtiar, usaha,
untuk perbaikan itu. Dan ditambah lagi dengan doa. Di saat kita berikhtiar, tambah lagi dengan doa jamaah sekalian. Doa, kenapa? Karena rupanya inti daripada pembinaan, pendidikan, inti daripada parenting dalam kajian kami adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ahli-ahli parenting mengajarkan, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan lupakan doa dan bersyukur kepada Allah atas adanya anak-anak ini. Di sekolah ya, Wahda Islamic ya, School ya, berdoa alhamdulillah ya, anak-anak mungkin berapa puluh anak di sekolah kita, alhamdulillah masih diberikan kepercayaan, berdoa mudah-mudahan anak-anak yang kita bina ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mudah untuk diarahkan, berbakti pada orang tua dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi jamaah sekalian karena waktu yang semakin mepet ini. Yang berikutnya yang keenam adalah, jadi setelah kita bersyukur ya, nah ini membiasakan berdoa untuk anak-anak kita juga, ya. Coba kita perhatikan jamaah sekalian ayat ini tadi yang kita baca, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Jadi selain kita suruh anak kita ajari anak kita sholat, kita suruh anak kita sholat, maka jangan lupa untuk mendoakannya. Jangan lupa untuk mendoakannya. Tidak ada daya dan kekuatan kita. Kita hanya sekedar berusaha. Allah yang menentukan. Jangan lupa doa kepada Allah. Dan yang kita doakan bukan hanya diri kita, tapi termasuk juga anak cucu kita. Anak cucu kita aja mas sekalian. Doakan dia, ya. Dan disinilah orang tua mendapatkan keberlimpahan pahala itu. Disebabkan karena kesolehan anak-anaknya. Ingat, iza matal insan ingkata amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah au ilman yuntafa'u bi aw waladun saleh yad'ulah. Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali tiga. Tiga yang tidak putus. Walaupun nyawa kita sudah berpisah dengan jasad kita. Di hadis ini disebutkan minimal ada tiga yang tidak putus. Terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Jadi mungkin usia kita di dunia cuma 70 tahun. Tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Apa itu? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Pahalanya tetap mengalir. Anak sholat dapat pahala, orang tua dapat pahala. Anak ngaji dapat pahala, orang tua dapat pahala. Maka bersyukurlah Bapak Ibu menyekolahkan anak kita di SD Wahda Islamic School. Alhamdulillah. Diajarkan sholat, diajarkan ngaji, diajarkan ibadah, diajarkan berbakti pada orang tua, makan dengan tangan kanan, beradab yang mulia, berakhlak yang karimah. Luar biasa jamaah sekalian. Ini adalah merupakan investasi kebaikan untuk anak-anak kita dan investasi untuk kita sebagai orang tua yang akan teralir pahala kita, berkelindan pahala kita, walaupun nantinya kita sudah tiada. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, di saat anak sholat dapat pahala, orang tua dapat pahala. Anak ngaji dapat pahala, orang tua dapat pahala. Setelah anak ini besar, dewasa, menikah, punya lagi anak. Apa namanya Pak? Bapak Ibu, kalau anak kita punya anak, cucu kita. Dibina lagi dengan baik oleh anak kita, cucu kita ini. Rajin taat ibadah, dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek neneknya, jamaah sekalian pahalanya. Cucu kita setelah tumbuh kembang dengan baik, dalam pengajaran pendidikan yang baik oleh anak kita, setelah besar dewasa menikah punya lagi anak. Apa hubungannya dengan kita? Cucu kita yang punya anak, cicit namanya. Dia rajin taat ibadah dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada neneknya, kembali kepada nenek kulantunya jamaah sekalian. Itu kalau bahasa daerah kami di sini kulantu. Saya tidak tahu mbah apa yang namanya itu kalau di Balikpapan, saya tidak tahu. Artinya kita sudah punya cicit. Cicit kita setelah besar dewasa menikah punya lagi anak. Mungkin kita sudah kehilangan bahasa. Tidak tahu lagi apa lagi namanya setelah cicit, apa lagi namanya. Tetapi kita tidak akan pernah kehilangan pahala disebabkan karena amalan yang terus mereka kerjakan, buah daripada pembinaan kita kepada anak-anak kita yang terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Nah, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, yang terakhir adalah yang keenam, ini yang terakhir dari pemaparan kita adalah jangan lupa untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa untuk tetap mendoakan orang tua kita. Rabbana walidayya walil mu'minina yaumul hisab.
ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan orang tua kita. Ini pula lah yang diajarkan Luqman kepada anaknya, untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Di surah Al-Isra juga demikian, diajarkan kita untuk selain kita berakhlak yang mulia, juga mendoakan orang tua kita. Tidak ada artinya jamaah sekalian, ibadah, amalan yang kita tunaikan, kalaupun kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Berbuat baiklah kepadanya, senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Sebab lewat mereka itulah yang ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan susah payah, melahirkan dalam keadaan susah payah. Bahkan kita tumbuh kembang dengan usaha daripada ayah kita, kerja, banting tulang. Untuk apa semuanya? Untuk kebaikan anak-anaknya. Maka dengan doa kepada Allah ditambah dengan akhlak yang mulia di hadapan mereka, ini adalah merupakan jalan-jalan kebaikan. Barulah kita paham jamaah sekalian lewat ayat-ayat ini. Ibrahim 14:35 sampai ayat 41. Langkah yang dilakukan dalam mendidik anak beliau Ismail. Jadilah anak itu menjadi anak yang soleh. Sehingga muncullah kata-kata keluar dari mulutnya. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang sama berbahagia, hal-hal yang penting atau nilai-nilai pendidikan Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahagian daripada jalan-jalan kebaikan untuk kita, mendidik anak-anak kita, generasi kita ya, untuk menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang, yang nantinya bukan hanya membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua di dunia, tetapi juga bisa menjadi investasi pahala di saat itu kita tidak mampu lagi ibadah, tetapi kita akan mendapatkan pahala-pahala dari kebaikan yang mereka kerjakan, mereka lakukan, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita pun dimasukkan ke dalam surga jamaah sekalian bersama dengan keluarga dan anak-anak kita itu disebabkan karena keimanan, kesolehan dan kesabaran yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia bersama dengan mereka. Demikian, maaf sebesarnya, dan ucapan banyak si kesempatan untuk bisa bersua dan berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.